Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Allah. Terjadi tsunami, gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Di ACC. Allah untuk menurunkan bencana izin dulu kepada si pemilik waktu. Siapakah si pemilik waktu itu? Habib Wali Kutub utara atau selatan? Hati-hati ya Ripras kalau membahas habaib. Hati-hati kalau membahas Wali Kutub. Kualat, saya gak peduli kualat kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang bersumber dari channel YouTube-nya NU Online, di mana channel YouTube ini mengupload pembahasan tentang seorang wali kutub yang dijelaskan oleh salah seorang Habib yang bernama Muhammad Mutahhar. Ya, Habib ini memberikan kisah tentang wali yang walinya itu sangat-sangat luar biasa, kutbus zaman, ya, kutubnya zaman atau apalah istilahnya. Yang dimana Habib ini atau wali ini memiliki kehendak terhadap ruang dan waktu. Waduh, sudah kayak Dr. Strange atau seperti apalah superhero-superhero itu yang memiliki keajaiban-keajaiban ruang dan waktu juga. Dan di sini teman-teman, kisah ini benar-benar ngibul. Kisah ini benar-benar melemahkan syariat. Dan kisah ini merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar merendahkan. Seharusnya Habib model seperti ini, kisah model seperti ini harus diteliti dulu, ditimbang dulu dengan syariat, ditimbang dengan Quran dan hadis dulu. Jangan langsung diceritakan, belum, jor-joran. Habib ini seperti lomba-lomba teman-teman. Berlomba-lomba mereka di dalam menyampaikan khurafat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka dengan bermodalkan menyampaikan khurafat-khurafat seperti itu, banyak digandrungi masyarakat yang awam. Di mana mereka dianggap wali, datang ke mereka, salaman, cium tangan, ngasih amplop, dan lain sebagainya. Ada yang sampai seperti itu. Apa kata Bahar Smith? Ulama-ulama amplop, kiai-kiai amplop itu adalah kera-kera bersorban katanya. Ya Allah. Dan sekarang teman-teman, ini video sangat luar biasa ngibul dan sejatinya merendahkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu panjang lebar. Coba kita langsung simak seperti apa kengibulan dari Habib ini. Ya kan, wamanawa ajdaduna diniatkan para datuk-datuk kita, para datuk-datuk kita. Terus wamanawa kutbus zaman, dan yang diniatkan kutub zaman sekarang. Zaman sekarang. Wes mesti masuk kan gitu. Gak masuk. Nyebut nama pun juga mesti masuk. Masuk. Jadi begitu. Jadi kutbus zaman, kutub pada zaman ini. Contohnya seperti guru sekumpul. Atau sejenisnya itu. Ada pelantikan teman-teman. Nanti saya juga akan bahas masalah pelantikan wali-wali ini. Dan ini sungguh-sungguh menggelitik. Nanti kita itu bahas. Oke, lanjut dulu. Atau wamanawa sahibul waqt. Sahibul waqt. Mana sahibul bait. Waqt. Ini rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Waduh, yang punya waktu teman-teman. Jadi bisa ngatur waktu. Waktu itu mau dimundurkan, dimajukan, diberhentikan. Gitu. Allah. Punya waktu. Memiliki waktu. Ya, kutub. Kutub. Kan, gitu. Waduh. Dan Allah setiap mau nurunkan bala. Bala. Pasti ngomong dulu sama kutub. Wallahu Akbar. Izin dulu kepada kutub. Allah ngomong ke manusia. Gimana ceritanya? Allah. Nabi Muhammad. Allah mengutus masih malaikat Jibril kepada Muhammad. Oh enggak kalau mereka ini. Izin dulu. Ya Allah. Allah merendahkan diri. Izin kepada Habib. Mau dibawa kemana agama ini wahai Habib? Ya Allah. Kenapa gak ditimbang dulu dengan syariat pernyataan ente? Lanjut dulu. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Allah ibarat dulu. Kalau mau menurunkan gempa, menurunkan topa, menurunkan banjir bandang, izin dulu kepada Nabi Muhammad. Hei, ya, kalian yang masih dungu, yang masih percaya kisah seperti ini, tahukah Anda kisah terhadap umatnya Nabi Nuh yang dilanda, apa itu namanya? Banjir bandang. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa izin dulu kepada Nabi Nuh. Ya, cuma diberi peringatan kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, ajaklah umat-umatmu untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi apa? Mereka yang durhaka tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya Allah. Nabi Nuh berdakwah dulu teman-teman. Untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan izin. Ya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan izin kepada Nabi Nuh. Kalau di ACC sama Nabi Nuh, badang. Kalau gak di ACC, gak jadi. Anak dan istri Nabi Nuh tenggelam. Dan itu apa? Itu kisah nyata. Benar-benar terjadi kepada umat Nabi, kepada istri Nabi, kepada anaknya Nabi. Ya Allah. Bahkan Nabi Zakaria. Tahu Nabi Zakaria? Nabi itu dibantai, dicincang-cincang sama orang Yahudi. Harusnya Allah bilang dulu ke Nabi Zakaria, wahai Zakaria, apakah umat ini akan aku turunkan bencana agar mereka mati semua? Gak di ACC. Ya Allah, sejatinya teman-teman, para habaib ini, oknum-oknum yang seperti ini, bukan menguatkan syariat ceritanya, kidongeng-dongengnya, tetapi melemahkan syariat itu sendiri. Ya Allah, ya Allah. Lanjut dulu. Namanya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadap satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad buatan wonten khalifah setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, saya gembur-gembur khilafah aku kan nyalai hadis kabeh kuwi. Ndak ngajine kurang adoh. Ya. Kurang adoh, kurang piknik ya. Kurang piknik. Ya Allah, ya Allah. Kurang piknik, kurang adoh, kurang jauh kalau belajar. Oke, lanjut dulu. Ngopinya kurang kenceng. Nah itu apa namanya apa yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para apa aulia itu. Aulia. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Allah. Jadi terjadi tsunami, gempa apa di dunia. Allah. Itu sudah di ACC sama kutub. Di ACC. Allah. Kalau wali kutub ini tidak meng-ACC permintaan Allah, maka bencana tidak akan terjadi. Allah untuk menurunkan bencana izin dulu kepada si pemilik waktu. Siapakah si pemilik waktu itu? Habib, wali, kutub utara atau selatan. Hati-hati ya Ripras kalau membahas habaib. Hati-hati kalau membahas wali kutub. Kualat. Saya gak peduli kualat kalian. Cerita ini adalah cerita halu yang sejatinya menista Allah, merendahkan kuasa Allah, merendahkan kemampuan Allah. Apa ini kisah? Allah kalau ingin menurunkan gempa, banjir bandang, tsunami, wabah dan lain sebagainya, izin dulu ke kutub. Kepada Nabi Nuh gak izin, kepada Nabi Lut gak izin. Orang yang tidak bisa diberikan peringatan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu nunggu ACC dulu. Ya Allah. Ini mau menyamakan terhadap fenomenanya malaikat Jabal yang turun kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedih, ditolak ketika berdakwah. Apakah engkau berkenan ya Rasulullah kalau gunung itu aku timpakan terhadap kaum itu? Ini malaikat loh, malaikat. Memang betul malaikat itu atas izin Allah. Tetapi di sini Nabi Muhammad tidak mengiyakan hal itu terjadi. Dan di sini seolah-olah ada orang yang mampu memiliki kemampuan Nabi Muhammad itu, mengalahkan malah. Bukan malaikat lagi yang turun terhadap wali tersebut, tapi Allah yang ngomong langsung, minta izin ke wali kutub. Apa wali kutub ini? Jauh derajatnya terhadap Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak sedemikian rupa sombongnya. Di ACC katanya. Ente kira Allah melamar pekerjaan? Kisah seperti ini ada di kitab mana, Bib? Pengarangnya siapa, Bib? Riwayat ceritanya dari siapa? Siapa-siapa saja periwayatnya. Harus diselidiki itu. Bisa saja cerita ini adalah karangan untuk melemahkan syariat. Bisa saja kisah seperti ini adalah karangan orang-orang tak bertanggung jawab. Kenapa bisa ada kisah-kisah seperti ini? Karena ada oknum-oknum yang ingin merusak Islam dari dalam. Contohnya orang-orang Syiah yang bertakiyah ke dalam Islam, menyebarkan kisah-kisah palsu, menyebarkan haluisme. Banyak. Jadi ini adalah sesuatu yang merendahkan kuasa Allah. Di mana Allah untuk menurunkan azab harus izin dulu kepada wali kutub. Ya Allah. Saya tidak punya banyak komentar, teman-teman. Kalian bisa menilai sendiri. Kira-kira kalau menurut kalian apakah ini halu, apakah ini dusta, atau ini memang sengaja untuk membuat cerita-cerita yang sedemikian rupa? Ya Allah.